adik-adik, bertemu dengan saya Muhammad Abi Yusuf, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret, Surakarta. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan materi ekonomi, yaitu tentang terbentuknya keseimbangan harga dan struktur pasar. Pada video kali ini pula ada 5 submateri yang akan kita bahas, yaitu terkait permintaan, penawaran, keseimbangan harga, elastisitas, dan juga pasar. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada harga di periode waktu tertentu. Ada beberapa faktor-faktor nih yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, kemudian ada pendapatan konsumen, kemudian ada juga selera konsumen dan juga jumlah penduduk. Kemudian ada lagi, yaitu terkait ekspektasi terhadap harga barang yang akan datang. Kemudian ada juga yang terakhir, harga barang lain, yaitu meliputi harga barang substitusi dan juga harga barang komplementer. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kita lanjutkan ke fungsi dari permintaan itu sendiri. Fungsi permintaan dilambangkan dengan I sama dengan A min P, gitu ya. I sama dengan itu jumlah barang yang diminta, dan P-nya itu harga, A itu konstanta, dan B itu yang bersamai P, gitu ya. Kemudian untuk mencari rumus fungsi ini, fungsi permintaan, yaitu dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min I1 per I2 min I1. Terus kita masuk ke hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Atau sebaliknya, semakin tinggi harga, maka suatu barang itu akan sedikit jumlah permintaannya. Kemudian lanjut ke kurva, yaitu kurva permintaan ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu berarti kurva permintaan ini berslope negatif. Jadi sesuai dengan hukum permintaan tadi, semakin rendah harga, maka semakin banyak pula barang yang diminta. Seperti itu. Ini kurvanya dapat kita lihat pada gambar samping saya ini ya. Oke, setelah kita belajar mengenai permintaan tadi, kita lanjutkan ke penawaran. Tadi kan permintaan itu jumlah barang yang diminta. Kalau penawaran itu jumlah barang yang ditawarkan atau dijual dalam harga dan periode tertentu, gitu ya. Penawaran ini juga ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Yang pertama itu ya tentunya ada harga barang itu sendiri. Kemudian ada yang namanya biaya produksi. Kemudian ada teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada faktor alam, jadi faktor alam juga mempengaruhi. Terus kemudian yang kelima ada harga barang substitusi. Kemudian yang terakhir ada kebijakan dari pemerintah yang meliputi subsidi dan juga pajak. Oke, kita sudah mengetahui nih terkait pengertian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita lanjutkan ke fungsi penawaran ya. Jadi fungsi penawaran ini dilambangkan dengan I sama dengan A plus BP. Jadi bedanya tadi cuma ada lambang plus dan juga min, gitu ya. Kemudian rumus dari untuk mencari fungsi penawaran ini adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min I1 per I2 min I1. Jadi rumusnya hampir sama atau sama dengan yang permintaan tadi ya, kan Ibu. Kita lanjut ke hukum penawaran. Yaitu bunyinya, semakin tinggi harga maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga maka akan semakin sedikit barang yang ditawarkan. Jadi hukum ini berlaku di kurvanya, yaitu kurva di samping saya ini. Kurvanya ini berslope positif. Oke adik-adik, kita tadi udah belajar tentang permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya kita belajar tentang keseimbangan harga. Jadi keseimbangan harga itu terjadi ketika, jadi gini, kalau penawarannya ini dan permintaannya ini, kalau posisinya seperti ini belum dinamakan keseimbangan harga.
Kalau posisinya seperti ini juga belum dinamakan keseimbangan harga. Jadi keseimbangan harga itu antara permintaan dan penawaran itu harus seimbang. Jadi dapat dikatakan pula keseimbangan harga adalah bertemunya kurva permintaan dan juga penawaran sehingga menimbulkan titik baru, yaitu keseimbangan harga itu sendiri. Atau dapat dikatakan juga keseimbangan harga merupakan harga yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Oke, jadi untuk menghitung harga keseimbangan yaitu dengan menggunakan rumus PD sama dengan PS atau PD sama dengan PS, yang berarti itu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Selanjutnya kita ke elastisitas. Elastisitas itu bukan cuma ada di fisika, tapi di ekonomi juga ada. Jadi elastisitas itu merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Kemudian koefisien elastisitas. Jadi ada rumus untuk mencari elastisitas, yaitu E sama dengan P per H dikalikan delta H per delta P, atau harga mula-mula per jumlah barang yang diminta atau ditawarkan mula-mula dikalikan perubahan jumlah barang dibagi perubahan jumlah harga. Kemudian kita juga mengenal istilah-istilah yang ada di elastisitas. Jadi ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama itu ada elastisitas elastis atau elastisitasnya itu lebih dari satu. Nah, kurvanya ini agak landai, gitu ya, agak landai. Kalau kurva permintaan landai ya seperti ini. Kalau kurva permintaan atau penawaran yang landai ya seperti ini gitu. Kemudian kita ke elastisitas inelastis atau E-nya itu kurang dari satu. Maksudnya kurang dari satu ini 0, berapa gitu. Jadi nggak sampai atau negatif gitu ya. Kalau ini kurvanya itu lebih curam gitu ya, kayak jurang gitu. Kemudian ke elastisitas uniter atau elastisitas sama dengan satu gitu. Nah, kurvanya ini di antara ya nggak curam ya nggak landai, intinya 45 derajat gitu antara elastis dan juga inelastis gitu. Kemudian ada elastisitas elastis sempurna atau E nya ini sama dengan tak terhingga dan kurvanya ini berbentuk horizontal seperti gambar di samping ini. Oke, kemudian yang terakhir itu ada elastisitas inelastis sempurna dan kurvanya ini berbentuk vertikal ke atas. Artinya pada harga berapapun jumlah yang barang yang ditawarkan kita itu tetap gitu ya. Oke adik-adik, itu merupakan salah satu bentuk interaksi yang ada di pasar, yaitu terkait submateri kita yang terakhir. Oke, jadi pasar dapat kita artikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi seperti yang saya contohkan tadi untuk membeli kampus ini. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari pasar, kita akan belajar terkait tentang jenis-jenis atau macam-macam pasar. Jadi itu pasar itu dapat kita bedakan menjadi beberapa, yaitu pasar menurut strukturnya, kemudian pasar menurut ruang lingkupnya, pasar menurut waktunya, dan juga pasar menurut penyerahan barangnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pasar menurut strukturnya. Pasar menurut strukturnya itu dibagi menjadi 4. Itu pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Yang pertama kita ke pasar persaingan sempurna, yaitu di mana banyak pelaku usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Misalkan saja kita contohkan yang dekat-dekat dengan kita, misalnya pasar layan, kemudian pasar bunga, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke pasar monopoli. Kalau pasar monopoli ini agak berbeda dengan pasar persaingan sempurna, karena di pasar monopoli itu hanya ada satu pengusaha tunggal atau penguasa tunggal yang menguasai pasar gitu. Kemudian untuk masuk ke pasar monopoli itu pun juga dibilang susah, karena emang biasanya ini dikuasai oleh BUMN. Contohnya misalkan Pertamina dan juga Pos Indonesia. Ada contoh lain itu PLN dan juga PT KAI seperti itu. Selanjutnya kita belajar tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini di antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Jadi ini perbedaannya pada coraknya. Misalkan contohnya
di produk KFC dan McD. Ini tuh sama-sama menjual produk ayam, namun dia memiliki perbedaan corak ya, misalkan pada kemasan dan juga pada rasanya. Kemudian misalkan lagi pada produk air mineral seperti Aqua dan juga Li Mineral. Ini kan di kemasan juga berbeda, dari sisi iklannya pun juga berbeda seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Jadi ini misalkan contohnya itu seperti Honda, Yamaha, itu tuh yang menguasai pasar motor dan mobil itu cuman perusahaan-perusahaan tertentu gitu seperti Honda dan Yamaha tadi. Kemudian ada merek-merek semen seperti semen Gresik, kemudian semen Tiga Roda dan semen Bima misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada macam pasar yang lain seperti menurut ruang lingkupnya itu pasar lokal. Pasar lokal itu pasar yang dari daerah tertentu. Kemudian pasar daerah, pasar nasional dan juga pasar internasional. Kemudian menurut waktunya itu seperti pasar harian, mingguan, dan juga pasar tahunan seperti itu. Kemudian menurut penyerahan barangnya ini ada pasar konkret dan juga abstrak. Kalau konkret itu ya pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung. Kalau abstrak itu tidak bertemu secara langsung. Misalkan kalau konkret itu di pasar tradisional atau di swalayan. Kalau abstrak itu bisa lewat media online atau pasar saham seperti itu. Oke, kita udah mengetahui tentang pengertian dan juga berbagai macam tadi tentang pasar. Kita harus juga mengetahui tentang apa sih peran Iptek terhadap perubahan pasar. Jadi ada beberapa nih. Karena Iptek semakin kesini semakin canggih, maka ada beberapa kelebihan dari apa? Yaitu bisa memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Jadi meskipun pembelinya di sini, kita bisa membeli ke luar negeri hanya dengan HP atau media online misalnya. Kemudian menambah jangkauan pasar, kemudian biaya produksi dapat menjadi lebih efisien, makin banyak produsen yang menjual, kemudian konsumen mudah memperoleh informasi tentang produk dan juga persaingan pasar akan semakin lebih ketat. Baik, materi kita terkait terbentuknya keseimbangan harga dan struktur pasar sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.